Halo semuanya, selamat datang kembali. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Pada pergerakan atau video kali ini, kita akan membahas tentang pergerakan Bitcoin. Kita akan berikan update seputaran closing daily-nya. Kemudian kita juga akan cek dari sisi time frame yang kecilnya, 1 jam 4 jam, dan kita akan lihat outlook-nya dari time frame yang lebih besar, yaitu di weekly. Kita akan mulai dari time frame daily-nya terlebih dahulu. Untuk closing daily kemarin, kita lihat adanya sebenarnya ini kurang baik ya, karena sebetulnya buntutnya itu cukup panjang teman-teman, terutama di bagian atas. Artinya itu adalah decline terhadap level resistance. Karena kan kemarin sudah sempat breakout nih. Kemudian kita udah stay di bawah level tersebut dan ketahan di kisaran 31.500. Saya pikir bisa meneruskan penurunan atau downtrend lebih cepat. Tapi rupanya pada pergerakan hari ini, atau tepatnya pada tadi pagi kisaran jam 7, itu kita ngelihat adanya pergerakan yang sangat masif dari Bitcoin. Mungkin pergerakan yang sudah kita tunggu beberapa hari terakhir ya, dimana sebenarnya dia tertahan oleh descending channel ini. Jadi kita memang nggak ngelihat dia mungkin akan melakukan penurunan dalam waktu dekat ini. Namun karena faktor GBTC unlock aja yang membuat kita sebenarnya agak sedikit was-was dan khawatir terhadap pergerakan Bitcoinnya. Namun kalau misalkan seandainya kita nggak ada kondisi GBTC unlock dan lain sebagainya, saya cukup yakin kita bisa mempertahankan level tersebut. Karena pertama, ini memang merupakan area descending channel ya, descending channel yang sudah terbentuk dari pergerakan kisaran tanggal 30 Juni menuju ke 12 Juli ya. Kita sudah ketahan descending channel tersebut sudah 3 kali, begitu pula di bagian bawahnya. Berarti seharusnya sih secara teori dan secara teori candlestick ya, harusnya sih kita at least akan ngetes di bagian atas descending channel ini. Jadi resistance-nya itu di kisaran area, sebentar akan saya kasih price label, kalian bisa lihat ya. Nah itu di kisaran area 33.100, itu harusnya bisa menjadi test level bagi Bitcoin ya. Karena kalau misalkan kita extend juga, ini berpotensi exponential moving average-nya juga akan meneruskan pelemahan hingga ke area tersebut, menurut saya sih. Dan jikalau demikian, kita akan ngetes level Fibo 61,8% juga, dan itu di kisaran $32.900. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, kalian boleh lihat di sini sisi falling wedge pattern ya, resistance line, resistance line, resistance line, dan saat ini kita berada di resistance line daripada si falling wedge pattern. Jadi kalau misalkan kita di sini mampu close di atas falling wedge pattern atau breakout falling wedge pattern ini, kita berpotensi melihat adanya indikasi penguatan lanjutan terhadap si Bitcoin. Oke? Nah, kalian boleh lihat juga di kisaran area ini sebenarnya udah kita bahas berkali-kali, di mana ini sebenarnya merupakan demand zone daripada Bitcoin. Demand zone ini kalian boleh cek ya. Terakhir kali kita di area ini, itu market terbawa turun sampai $28.000. Rebound dalam hanya waktu 3 hari sampai kisaran level $34.000 ya. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, market drop lagi, retest level supportnya, dan rebound dalam waktu 2 hari ke 34.000. Serta kalau di extend 2 hari kemudian dia rebound kembali sampai $35.000. Artinya memang di situ rebound atau kondisi rebound yang terjadi itu bisa didukung oleh demand zone-nya, adanya permintaan yang sangat masif di harga tersebut. Nah, cuman berbeda dengan kondisi sekarang, kalian boleh lihat dari sisi volumenya, itu semakin lama mengalami penurunan atau pelemahan. Artinya saat ini kondisi aktivitas market itu tidak sebanyak pada kondisi sekitaran 1 bulan yang lalu di kisaran tanggal 21 Juni ini. Jadi saya pikir kita perlu melihat kondisi peningkatan volume terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa melihat market ini benar-benar terrebound dan breakout daripada si falling wedge pattern secara sempurna. Karena yang dikhawatirkan kondisi seperti ini biasanya bisa nge-lead ke arah false breakout. Oke, itu untuk time frame daily. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambarannya. Lalu kita akan lanjut ke time frame yang kecil untuk ngecek kondisi market di time frame kecil. Pertama, kita sudah bahas di dalam grup kemarin juga dengan pembahasan video terakhir saya juga, market itu membentuk symmetrical triangle daripada pergerakan Bitcoin saat ini. Dan successfully breakout itu di kisaran jam 10 malam tadi malam.
ya, di bagian supportnya. Lalu pada saat dia breakout terkonsolidasi dan ngetes ke level tersebut di kisaran jam 6 pagi tadi, ya. Kemudian dibarengi dengan kondisi rebound market sampai di area kurang lebih $32.000 dan dilanjut lagi sampai terakhir itu ketahan di Fibonacci level 61,8%, $32.300. Jadi saya pikir ini kita melihat satu indikasi positif terhadap Bitcoin, ya. Kalau dari RSI-nya juga kita sudah bahas kemarin, dia membentuk semacam bullish divergence untuk RSI-nya. Lalu kalau ini di extend, dia sebenarnya membentuk pattern falling wedge pattern juga, dan itu merupakan pattern yang cenderung bullish. Dan karena sudah terjadi terkonfirmasi breakout di resistance line, baik itu symmetrical triangle dan juga untuk si falling wedge pattern, maka kita di sini bisa melihat si kondisi Bitcoin saat ini mungkin berpeluang lebih tinggi untuk melihat ini rebound, ya. Dan probabilitas lagi yang saya ingin bahas adalah kemarin itu sudah sempat kita discuss juga, market itu membentuk semacam ascending channel. By the time kita ngelihat adanya perpindahan, ya, atau transisi dari ini kondisi ini low, kemudian lower low, di sini dia jadi higher low. Nah, inilah kemudian kita bahas di dalam video kemarin juga, kita berpotensi ngelihat ini market membentuk semacam ascending channel. Dan kalau misalkan dia membentuk ascending channel, maka possibility kita untuk ngelihat dia ngetes ke level $32.000 itu menjadi lebih besar. Namun yang perlu diantisipasi adalah kita saat ini terbentur dengan si Fibonacci level 61,8%. Jika Anda punya pertanyaan dari mana saya menarik garisnya, kita tarik dari level low ini, swing low, ke swing high-nya di kisaran area ini, dan kalian bisa dapati kondisi-kondisi level di mana 61,8% berpotensi menjadi resistance kita saat ini. Kalian boleh lihat juga reaksi terhadap level tersebut. Setelah kita nyampe ke area situ, ada taking profit atau short besar-besaran sehingga membentuk semacam tail candle atau shadow candle seperti ini, ya. Nah, itu di kisaran level 61,8%. Saat ini kita sedang mempertahankan level 50%-nya, dan kalau misalnya kita gagal, mungkin kita akan melihat kondisi Bitcoin itu akan ngetes ke level bawah dulu sebelum akhirnya kita melihat adanya penguatan. Jadi kalian juga harus antisipasi terhadap potensi pullback yang terjadi di market. Oke? Nah, itu untuk time frame 1 jam. Kalian lihat kondisinya cukup baik, di mana bull cross juga sudah mulai terjadi terhadap si exponential moving average-nya. Artinya exponential moving average akan membawa market ini cenderung lebih penguatan nantinya, ya. Dari sisi time frame 4 jam, kalian cukup antisipasi di exponential moving average yang 34 ini ditandai dengan garis biru. Artinya kalau misalkan memang dia tertahan, maka kita akan melihat adanya decline lanjutan. Tapi so far kelihatan cukup baik karena kita mampu atau manage close di atas level Fibonacci 21, ya. Exponential moving average 21. Nah, itu adalah satu indikasi positif untuk kita melihat pergerakan Bitcoin. Alright, dilanjut lagi ke time frame weekly. Nah, ini saya pengen kasih gambaran ke teman-teman. Sebenarnya sebelumnya kan kita bahas tentang rounding top, ya. Saya akan buat ini menjadi lebih simpel lagi. Jadi teman-teman cukup perhatikan satu indikator aja, yaitu exponential moving average 55. Fokus pada indikator ini untuk pekan depan atau tepatnya di akhir pekan ini, dan kalian boleh perhatikan di exponential moving average 55 ini, dan itu berarti di kisaran level 32.690. Let's say Bitcoin gagal mempertahankan area tersebut, maka skenario yang kita sempat bahas pada time frame weekly ini berpotensi terjadi terhadap Bitcoin. Kenapa? Gini loh teman-teman, ya. Ini saya hilangkan, kalian boleh lihat. Ini juga sama exponential moving average 55, dan itu di kisaran area kurang lebih 32.700 atau 600, dimana kalau misalkan kondisinya dia gagal mempertahankan area tersebut, itu juga merupakan level Fibonacci extension 127,2%, yang manakala kalau kita gagal mempertahankan, ada potensi kita ngelihat Bitcoin akan ngetes di kisaran all time high 2017. Ini adalah outlook untuk long term, dan hopefully kita mampu atau manage bertahan di atas level tersebut, karena kalau tidak, maka ini nggak ada level support lagi, guys. Memang ini plong banget, dan mungkin support yang benar-benar kita bisa lihat adalah di kisaran $20.000. Oke, itu sekian outlook saya dan analisa seputaran Bitcoin. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapatkan informasi. And I'll see you guys again in the next video like usual. Cheers!